Halo semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan OSN Kimia tingkat nasional tahun 2023. Soal yang akan kita bahas pada video kali ini adalah soal nomor 3. Judulnya spektroskopi NMR dan mass spektroskopi dari senyawa organik. Ini di soal kita diberikan 3 data spektro ya, 1 HNMR, 1 CNMR, dan 1 spektroskopi massa. Kita lihat dulu soal yang pertama. Soal A, lengkapi tabel berikut berdasarkan spektra NMR di atas. Isi dengan tanda minus apabila tidak memiliki besaran yang dimaksud di lembar jawaban. Oke, kita mulai dari A dulu. Puncak A itu ini, dia ada di HNMR. Diminta geseran kimia, chemical shift. Nah, geseran kimia itu teman-teman bisa baca di garis bawah ini ya. Dia letaknya di mana. Kalau dikira-kirakan dia letaknya nih di sekitar ini ya. Nah, daerah sini. Jadi sekitar 4, sekian lah ya. Atau teman-teman bisa lihat juga di sini nih. Ini kan ada diperbesar ya bagian A. Berarti ini yang paling tepat adalah 4,15 gitu aja ya yang terbaca. Oke, berarti geseran kimia yang A adalah 4,15. Multiplisitas itu adalah satu puncak A ini ada berapa pemisahan puncak. Kalau A ini kan diperbesar ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Jadi 4 puncak pemisahannya. Maka kalau 4 puncak multiplisitasnya adalah kuartet. Kalau 2 doplet, kalau 1 singlet, kalau 3 triplet gitu ya. Selanjutnya konstanta kopling. Konstanta kopling itu adalah kalau dia terpisah, dia akan ada jarak nih. Ini kan ada yang paling kiri 2082, yang sebelahnya 2075,7. Nah, ini tinggal diselisihkan aja, itu adalah konstanta kopling. Atau teman-teman bisa menyelesaikan yang dua tengah ini. Itu juga nanti adalah konstanta kopling. Harusnya sih hasilnya sama ya. Kalaupun beda, bedanya nggak terlalu jauh. Nah, sekarang kita hitung aja. Kita pakai data yang paling kiri dan data yang kedua paling kiri. 2082,8 dikurangi 2075,7 minus 1,7. Oh ya, habis. 7,1 Hz. Berarti konstanta kopling dari A adalah 7,1. Kemudian integrasi. Integrasi itu adalah luas di bawah puncak A. Kalau puncaknya A ya. Jadi puncaknya A ini luasnya dihitung. Tapi ngitungnya pakai alat ya. Cuman di sini ternyata sudah diberitahu berapa integrasinya gitu. Maksud dari integrasi itu adalah semakin luas daerah di bawah puncak atau di bawah kurva, maka jumlah H itu semakin banyak. Itu kalau HNMR. Kalau CNMR berarti jumlah C semakin banyak, gitu ya. Nah, di sini sudah diketahui ternyata untuk puncak A itu integrasinya adalah 2. Artinya yang menghasilkan puncak A ini ada 2 hidrogen. So, integrasinya bisa kita tulis 2 gitu aja. Lanjut ke puncak B. Puncak B ini untuk geseran kimianya ini sekitar 2, ya. Nah, kebetulan di sini sudah dikasih tahu 2,07. Kita tulis saja 2,07. Karena B ini cuma satu puncak, tidak ada pemisahan. Dari mana tahu nggak ada pemisahan? Nggak diperbesar seperti A atau C ya. Jadi dia multiplisitasnya singlet. Terus konstanta koplingnya jadinya nggak ada karena dia nggak ada pemisahan. Integrasinya di sini sudah dituliskan 3. Artinya ada 3 atom H yang membentuk puncak B ini. Lanjut untuk yang C. Yang C di sini dia puncaknya di sekitar geseran kimianya di sekitar ini ya diperbesar ini 1,3 sama 1,25 ya, kita ambil tengah-tengahnya lah ya. 1,27 atau 1,28 gitu aja. Kemudian multiplisitasnya ini satu puncak C terpisah menjadi 3, 1, 2, 3. Jadi triplet. Konstanta koplingnya tinggal kita selisihkan. Bebas mau pakai yang mana. Ini kalau
Sini kita pakai yang kiri sama yang tengah aja. Yang kiri 648,3, yang tengah adalah 641,1. Dikurangi ini 2, 7,2. Alright, 7,2. Integrasinya sudah dituliskan juga di sini 3. Artinya ada 3 atom H yang membentuk puncak C. Yang HNMR udah selesai, kita lanjut ke CNMR. Pertama puncak D. D ini geseran kimianya 171,2. Terus multiplisitasnya ini cuma ada 1, singlet. Terus konstan couplingnya berarti nggak ada. Integrasinya berarti 1. Karena kalau kita lihat di sini kan rumus molekulnya C4H8O2. Berarti harusnya kalau sinyalnya 4, berarti dia mewakili masing-masing C kan. Berarti untuk D, E, F, G ini integrasinya nanti 1. Itu. Selanjutnya, untuk yang E itu ini 60,4 pergeseran kimianya. Singlet juga. Terus konstanta coupling nggak ada, integrasinya 1. Artinya 1C, hanya 1C yang membuat puncak ini. Kita lanjut lagi untuk yang F. F ini pergeseran kimia 21,1. Kita tuliskan. Singlet juga. Konstanta coupling nggak ada, integrasinya 1. Terakhir itu ada G. G ini pergeseran kimianya di 14,2. Kita tuliskan 14,2. Singlet juga. Integrasinya 1. Dah, selesai deh. Nah, mungkin teman-teman bertanya, ini yang puncak yang nggak ada hurufnya ini apa? Puncak yang nggak ada hurufnya ini adalah puncak yang dihasilkan oleh ininya, zat referensinya, CdCl3. Ini juga sama nih, dari CdCl3-nya. Gitu ya. Jadi kita anggap aja ini nggak ada gitu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Berdasarkan kedua jenis spektra di atas, berikan usulan struktur senyawa yang dimaksud. Ya, jadi kita akan menebak-nebak ya strukturnya seperti apa, tapi tentunya berdasarkan data yang ada di soal. Yang pertama, kita sudah tahu nih, di sini rumus molekulnya C4H8O2. Kemudian di sini kita punya untuk HNMR, kita punya puncak sebanyak 1, 2, 3. Artinya ada 3 suasana hidrogen, suasana H. Nah, sedangkan untuk yang CNMR kita punya D, E, F, G, 4 suasana C. Itu. Nah, kalau rumus molekulnya C4H8O2 kan kemungkinannya banyak banget ya. Ini saya sudah menyiapkan beberapa kemungkinan. Nanti kita analisa satu-satu manakah yang memenuhi suasana di HNMR dan CNMR ini. Pertama kita tinjau aja untuk molekul yang atas, HNMR-nya. HNMR-nya harusnya 3 suasana, tapi di sini kita lihat hanya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 suasana, berarti ini udah nggak mungkin nih, salah. Kalau untuk yang kedua, yang sebelah kanannya, kita cek HNMR lagi. Ini ada 1, 2, 3, 4 juga, berarti nggak mungkin. Untuk sebelahnya lagi nih yang siklik, nah ini HNMR-nya H2, 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 H2 ini memiliki satu suasana ya, karena dia ekivalen. Nah, berarti dia cuma punya satu suasana hidrogen. Padahal yang kita cari adalah 3, berarti bukan yang ini. Oke. Nah, selanjutnya adalah yang bawah. Yang ini dia punya suasana hidrogen 1, 2, 3. Oke, benar ya, suasana hidrogen benar. Sekarang kita cek suasana karbon. Suasana karbonnya ada 1, 2, 3, 4. Benar juga, berarti ini kandidat yang benar ya. Sekarang kita lanjutkan satunya. Sekarang kita lanjutkan sebelahnya. Hidrogennya ada 1, 2, 3. 3 suasana, benar juga untuk yang HNMR. Sekarang untuk yang CNMR-nya 1, 2, 3, 4. Oke, benar juga. Ini juga kandidat yang benar berarti.
Sekarang kita cek sebelahnya ya. Di sini kita punya suasana hidrogen 1, 2, 3, 4, 5. 5 suasana hidrogen. Padahal kita pengennya 3 kan? Berarti ini pasti salah. Yang selanjutnya kita punya 1, 2. Nah, yang ini sama ini. Nah, jadi benar ini punya 3 suasana hidrogen. Benar ya? Nah, sekarang kita cek C-nya. C-nya dia punya 1. Nah, yang ini sama. 2, 3. Berarti dia punya 3 suasana C. Padahal kita mintanya adalah 4 suasana C berdasarkan data. Berarti ini juga bukan. So, ada 2 kandidat di sini. Kita pisahkan dulu. Nah, selanjutnya kalau sinyal HNMR dan CNMR itu sudah sesuai jumlahnya, maka kita bisa mengidentifikasi atau menganalisanya berdasarkan multiplisitas. Nah, multiplisitas sama dengan N tambah 1, di mana N itu adalah jumlah atom H tetangga, gitu aja. Nah, mari sekarang kita analisa satu persatu untuk yang molekul yang sebelah kanan dulu ya. Nah, yang paling kiri, H ini kan mengikat C, tetangganya adalah O. O yang jadi tetangga yang nggak punya H, artinya jumlah H tetangga itu 0. Berarti multiplisitas adalah 0 tambah 1, hasilnya 1. Berarti dia sinyalnya adalah singlet. Gini. Nah, untuk yang H selanjutnya, sebelah kiri dia tetangganya O, sebelah kanan dia tetangganya C. Tapi O dan C tetangganya ini nggak punya H, berarti multiplisitasnya 0 tambah 1. Jadinya 1. Berarti multiplisitas H yang di sini singlet juga. Untuk H yang paling kanan, tetangganya dia adalah C. C yang ini ya. Dia nggak mengikat H, berarti multiplisitasnya M sama dengan 0 plus 1. 1 juga, berarti singlet. Nah, kalau sinyal HNMR yang seharusnya dimiliki oleh struktur molekul yang kanan, itu adalah singlet, singlet, singlet. Kita cek yang sebelah kiri. H yang paling kiri dulu. H yang paling kiri ini mengikat C. C-nya mengikat C yang lain. Tetangganya punya 2 atom H. Nah, punya 2 atom H berarti multiplisitasnya 2 plus 1. 3. Berarti ini sinyalnya adalah triplet. Kita lanjutkan. Untuk yang H sebelahnya, dia bertetangga dengan C sebelah kiri dan C sebelah kanan. C sebelah kanan nggak punya H. C sebelah kiri punya 3H. Berarti multiplisitasnya 3 tambah 1. Multiplisitasnya 4. Berarti puncaknya akan terpisah sejumlah 4. Jadi kuartet. Terakhir yang paling kanan, yang mengikat H ini, dia bertetangga dengan O. O nggak punya H. Berarti multiplisitasnya 0 tambah 1. Hasilnya 1. So, H yang paling kanan sinyalnya singlet. Sekarang kita sesuaikan dengan data di HNMR. Di sini kita punya 3 puncak. A ini puncaknya multiplisitasnya 4, jadinya kuartet. Yang B multiplisitasnya 1, singlet. Yang C multiplisitasnya 3, triplet. Berarti yang struktur yang lebih sesuai adalah yang kiri. Karena dia punya puncak singlet, triplet, dan kuartet. Sedangkan yang kanan dia punya puncak singlet saja. So, kesimpulannya adalah struktur molekul yang sesuai dengan HNMR dan CNMR ini adalah yang sebelah kiri. Jadi ini ya struktur senyawa yang dimaksud dari spektra HNMR dan CNMR. Oke, yang B selesai, kita lanjut ke yang C. Hitung massa eksak senyawa tersebut hingga 4 angka di belakang koma berdasarkan data massa pada tabel berikut. Oke, pertama kita lihat dulu berapa MR dari senyawa
yang dimaksud berdasarkan spektroskopi massa. Di sini yang terdeteksi yang paling besar massanya adalah yang di sini, yaitu sekitar 80, 85, 86, 87, 88, 88 ya. Oke, jadi MR dari senyawa ini adalah 88. Rumus kimianya kan C4, H8, O2. Ya sudah, tinggal kita hitung aja. MR eksaknya harusnya mendekati 88 ya. Kita anggap C ini kan ada dua nih, C12 sama C13. Kita anggap dulu aja deh 12 semua di antara 4 C ini. Jadinya di sini kita punya 4 kali 12 tambah hanya kita anggap satu semua ya. Berarti 8 kali 1,007825 ditambah oksigennya kita anggap yang standar ada yang 16. Jadinya 2 kali 15,9949115. Tinggal kita hitung aja. 88,05243. Ini kalau 4 angka di belakang koma ya berarti kita buletin aja 88,0524 gram per mol. Selesai. Ini ya. Nah, ini kan yang paling mendekati 88 kan? Ya sudah, berarti ini. Udah benar aja. Nah, nanti kalau ternyata hasilnya itu agak jauh dari 88, maka kita harus coba-coba tuh. Salah satu C-nya diganti C13, atau salah satu H-nya diganti H2, atau salah satu O-nya diganti O17, gitu ya. Anyway, soal nomor C sudah selesai. Mari kita lanjutkan soal berikutnya. Berdasarkan spektrum massa di atas, atau di bawah ya kalau ini, tuliskan nilai puncak basis atau base peak dan gambarkan struktur fragmen yang mungkin untuk puncak basisnya. Nilai puncak basis itu berarti yang posisinya paling tinggi ya, yang ini ya. Nah ini set, ini ada berapa nih? 40, 41, 42, 43. Berarti yang punya MR 43. MR fragmen puncak basis adalah 43. Nah, gimana kita menentukan fragmennya? Ya kita berarti coba-coba. Kita lihat dulu struktur keseluruhan ya. Di soal sebelumnya kan kita sudah dapat struktur keseluruhannya yang ini. Nah, tinggal kita pecah-pecah aja yang nanti akan menghasilkan MR sebesar 43. Begitu. Kita lihat ya. Nah, kita coba pecah sini, 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 sini. Nah, biar gampang. Di sini kan CH3 berarti dia sekitar 15. Di sini CH2 sekitar 14 berarti. Ini CO berarti 12 tambah 16, 28. Yang ini O16, ini CH3 15. Nah, fragmen mana yang akan menghasilkan 43? Ini kalau 15 sama 14, 29. 29 tambah 28, 57. Kegedean ya, berarti kita anggap aja yang dari CH2. CH2 14, ditambah yang CO 28, jadinya adalah 42. Gini ya, 42. Terus, ini kan kita mintanya 43. Ini berarti kemungkinan nanti fragmennya begini nih. Kemungkinan 1 ya. Terus kemungkinan 2. Kita anggap aja yang CO ini 28 gabung sama O yang di sini. 28 tambah 16, 44. Oke. Nah, ini kan juga mungkin ya. Ini 44. 16 sama 15 berarti kan dia 31. Kejauhan sih ya. 31 kejauhan. Ya, berarti kemungkinan fragmennya yang ini ya. Kalau kita gambar, berarti ada dua kemungkinan fragmen. Yang untuk 44 ini. Berarti struktur fragmen yang mungkin adalah CH2CO atau bisa dan juga ya COO. Dah, itu. Soal D sudah selesai.
Soal C sekarang. Soal E sekarang. Dalam dunia polimer ada dua jenis reaksi polimerisasi, yaitu polimerisasi adisi dan kondensasi. Perhatikan ketiga senyawa di bawah ini, A, B, C. Tentukan manakah yang akan mengalami polimerisasi adisi dan mana yang mengalami polimerisasi kondensasi. Oke, kita bahas singkat ya yang adisi. Ciri-ciri yang mengalami polimerisasi, ciri-ciri senyawa yang mengalami polimerisasi adisi itu adalah yang punya ikatan rangkap CC atau ikatan rangkap 3 ya, CC. Nah, kalau yang kondensasi, dia nggak punya ikatan rangkap, bisa terpolimerisasi kalau dia punya gugus OH atau NH2, termasuk COOH ya. Nah, nanti dia model reaksinya adalah seperti reaksi esterifikasi. Dia akan melepas molekul kecil seperti H2O. Begitu. Nah, sekarang kita lihat mana yang punya CC rangkap. Nah, yang ada CC rangkapnya yang B. Berarti B ini adalah reaksi polimerisasi adisi. Kalau yang C nggak punya ikatan rangkap tapi punya OH, berarti dia kondensasi. Untuk A, nah A ini sekilas punya ikatan rangkap CC ya, tapi ikatan rangkap CC-nya ada di benzen. Ikatan rangkap CC di benzen itu sulit untuk terjadi adisi. Berarti ini kita tambahin ya, CC rangkap tapi tidak di benzen. Kalau di benzen nggak termasuk. Nah, tapi dia punya OH, OH. Berarti dia nanti A ini akan terjadi reaksi kondensasi, polimerisasi kondensasi. Dah, selesai. Itu aja sih. Soal yang berikutnya, soal F. Ini soal terakhir ya. Gambarkan mekanisme polimerisasi antara senyawa A dan C. Oke, mari kita gambarkan. Ini sebenarnya mekanismenya seperti esterifikasi ya. Kalau untuk mekanisme reaksi nanti bisa saja jawabannya berbeda ya teman-teman ya. Yang di sini yang akan saya buat adalah yang menurut saya paling sesuai aja. Pertama, ini dari OH yang senyawa C, dia akan menyerang C rangkap. Rangkapnya akan lepas. Jadi hasilnya akan seperti ini kurang lebih. Sorry ya, ini saya tidak memperhatikan stereokimianya. Cuman saya menunjukkan bagaimana elektron menyerang elektrofilnya. Selanjutnya adalah yang di sini akan ngambil H, sehingga nanti dia berubah jadi PEB, hanya nempel di sini. Jadi kita gambar dulu aja. Saya tuliskan di atas ya, karena space-nya tidak cukup. Nah ini kan H ini kan diambil kan, berarti O yang ini sekarang nggak punya H. H yang di OH ini jadi ada dua, OH2. Nah selanjutnya adalah PEB yang tadi hasil dari ikatan rangkap, dia balik lagi. Jadi ikatan rangkap dan dia ketendang. Gitu. Jadi hasilnya adalah seperti ini. OH2 yang lepas ini jadi H2O. Nah sekarang ini bergabung ya senyawa A dan C membentuk ikatan baru ini, ikatan ester. Nah ini nanti akan terulang terus. OH yang di sini nanti akan mengikat senyawa A yang lain. Jadi nanti kurang lebih kalau kita gambarkan hasil akhirnya akan jadi seperti ini. Begini ya. Jadi akan terus nambah ini kan monomernya jadi yang ini. Nah ini gabungan antara senyawa A dan C. Nanti berulang terus. Nah itulah yang disebut polimerisasi. Begitu. Oke, mungkin
Itu aja ya pembahasan soal nomor 3 USN Kimia tingkat nasional tahun 2023. Semoga bermanfaat. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Ya.